Di mana tak video tadi, Bang? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Yulia Putri dengan NIM 2112 13. Kali ini saya akan melakukan yaitu perapasan judul pengaruh terapi psikologi terhadap kemampuan mengontrol halusinasi pendengaran pada pasien jadi mata tadi kok. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Yulia Putri dengan NIM 2112 11 813 dari Prodi 1 Keperawatan kelas 3A. Kali ini saya akan melakukan yaitu praproposal yang berjudul pengaruh terapi psikologi zikir terhadap kemampuan mengontrol halusinasi pendengaran pada pasien skizofrenia. Yang dimana itu latar belakangnya yaitu gangguan jiwa adalah suatu sindrom atau pola perilaku yang memiliki makna klinis terkait dengan kecemasan atau kesulitan yang menyebabkan gejala pada satu atau lebih aspek kehidupan manusia. Salah satunya yaitu gangguan mental. Skizofrenia adalah kondisi kronis yang termasuk dalam gangguan mental serius yang dicirikan oleh gangguan dalam pemrosesan pemikiran dan berdampak pada perilaku, yang dimana yaitu halusinasi. Menurut data dari WHO, skizofrenia merupakan gangguan mental yang berat dan bersifat kronis yang mempengaruhi 20 juta individu di seluruh dunia. Menurut data Riskades pada tahun 2018, di negara berkembang seperti Indonesia, penderita gangguan prevalensi skizofrenia mengalami kenaikan sebanyak 5,3%, terutama pada kasus skizofrenia seperti gangguan perilaku. Kemudian halusinasi yang sering terjadi adalah halusinasi pendengaran sekitar 7%, diikuti oleh halusinasi visual 1%, 20%, dan 10% lagi melibatkan halusinasi rasa, sentuhan, dan penciuman. Beberapa bentuk pengalaman halusinasi yang sering kita dengar yaitu halusinasi pendengaran terjadi ketika seseorang mendengar suara yang memanggilnya, yang dimana menurut pemerintah yang melakukan suatu tindakan. Pasien yang mengalami halusinasi pendengaran umumnya akan mengekspresikan perilaku agresif seperti marah, merasa tertekan. Salah satu terapi yang efektif untuk mengurangi tanda-tanda halusinasi adalah dengan terapi psikologis atau terapi zikir. Zikir adalah bentuk ritual ibadah lisan yang tidak dibatasi oleh waktu, tempat, atau situasi tertentu. Kemudian, terapi zikir adalah bentuk terapi yang bertujuan untuk memuliakan nama Allah, membersihkan hati dan jiwa, serta menghormati Allah sebagai hamba yang bersyukur. Penerapan terapi zikir pada pasien yang mengalami halusinasi memungkinkan mereka untuk mengurangi intensitas suara-suara yang muncul dengan sibuk melakukan terapi zikir. Salah satu alasan saya mengambil terapi zikir ini adalah, menurut terapi jurnal yang saya baca, bahwasannya terapi psikologi zikir ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan pasien dalam mengontrol sensasi pendengaran. Kemudian rumus masalahnya yaitu dari latar belakang di atas, maka rumus masalahnya adalah apakah ada pengaruh terapi psikologi terhadap kemampuan mengontrol sensasi pendengaran pada pasien skizofrenia, dengan tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh terapi zikir terhadap kemampuan pengontrol halusinasi pendengaran pada pasien skizofrenia. Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui kemampuan mengontrol halusinasi pendengaran pada pasien skizofrenia sebelum pemberian terapi psikologi. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan mengontrol halusinasi pendengaran pada pasien skizofrenia setelah pemberian terapi psikologi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pemberian terapi psikologi terhadap kemampuan mengontrol halusinasi pendengaran pada pasien halusinasi. Kemudian manfaatnya itu bagi peneliti yaitu untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan pengetahuan bagi peneliti serta mempelajari banyak hal bagi ilmu yang didapatkan. Yang ketiga, bagi institusi pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan serta menjadi sumber pemahaman bagi mahasiswa atau mahasiswi serta bahan masukan dalam mencari tahu seberapa baik penulis dalam memahami penelitian ini. Kemudian bagi peneliti selanjutnya bisa dijadikan bahan untuk pengembangan lebih lanjut dan sebagai referensi bagi peneliti yang akan datang.
Kemudian ada konsep dasar halusinasi pendengaran, di mana pengertiannya adalah halusinasi adalah manifestasi gangguan jiwa di mana klien mengalami persepsi palsu terhadap stimulus yang sebenarnya tidak ada. Kemudian halusinasi pendengaran sendiri adalah suatu gejala di mana pasien sering mendengar suara-suara yang memanggilnya serta memberikan suatu perintah. Kemudian ada halusinasi pendengaran, adalah di mana pasien mendengar suara-suara yang sering berupa suara orang yang berbicara kepada klien atau membicarakan klien. Kemudian ada rentan respon yang di mana ada adaptif, yaitu pikiran logis, akut, emosi, konsisten, perilaku sosial, dan hubungan sosial. Kemudian ada maladaptif yang di mana ada waham, halusinasi, emosi tidak terkontrol, perilaku kekerasan, dan isolasi sosial. Kemudian ada faktor penyebab yang dimana ada faktor predisposisi, yang dimana ada faktor perkembangan, faktor sosial kultural yang dapat membuat seseorang merasa terasing. Yang ketiga ada faktor biokimia yang dimana berpengaruh terhadap timbulnya gangguan mental. Yang keempat ada psikologis dan faktor genetik. Kemudian ada faktor presipitasi yang dimana merupakan rasa yang diterima oleh individu sebagai situasi yang menantang, mengancam, atau memerlukan upaya ekstra untuk penanganan. Kemudian ada tanda gejala yang di mana ada data subjektif yang di mana mendengar suara-suara kegaduhan, mendengar suara yang mengajak untuk bercakap, dan mendengar suara menyuruh untuk melakukan suatu berbahaya. Kemudian ada data objektif yang di mana tertawa tanpa kehadiran orang lain, menunjukkan kemarahan tanpa alasan yang jelas, kemudian mengarahkan telinga ke arah tertentu dan menutup lubang telinga. Kemudian ada mekanisme coping di mana ada menarik diri, regresi untuk berhubungan dengan jadi individu berproses informasi, kemudian ada proteksi, dan keluarga mengingkari masalah yang dialami oleh klien. Kemudian ada pelaksanaan di mana ada medis, yang di mana ada psikofarmakologi, ya obat yang dilakukan untuk mengatasi gejala halusinasi pendengaran. Kemudian ada terapi gejala listrik. Kemudian ada terapi pelaksanaan keperawatan di mana ada banyak tindakan perawatan yang dapat dilakukan pada pasien terkena halusinasi pendengaran. Kemudian ada manifestasi klinis di mana manifestasi klinis pada pasien halusinasi pendengaran adalah mempunyai karakteristik pendengaran suara, suara dapat bervariasi. Kemudian ada kadang suara tersebut dapat berupa perintah dan melakukan sesuatu. Kemudian ada konsep dasar skizofrenia di mana ada definisi yang di mana skizofrenia adalah jenis penyakit mental yang paling parah, paling umum terjadi. Yang di mana skizofrenia dapat menjadi individu tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, dan lain sebagainya. Kemudian ada etiologi yang di mana ada faktor biologis, infeksi, struktur otak, dan faktor genetik yang di mana pada peneliti telah lama menyadari bahwa skizofrenia memiliki faktor keturunan. Kemudian ada tanda gejala di mana ada gejala positif yang di mana individu yang mengidap skizofrenia mungkin mengalami pendengaran suara atau melihat objek yang tidak nyata. Kemudian ada merasa satu sensasi tubuh yang tidak lazim. Kemudian ada gejala negatif yang di mana individu mengalami skizofrenia mengalami kehilangan motivasi karena terbatasnya energi yang dimiliki penderita skizofrenia. Kemudian ada proses terjadinya skizofrenia di mana skizofrenia ini berkembang secara bertahap, baik keluarga maupun klien tidak mungkin menyadari adanya ketidaknormalan dalam otaknya. Kemudian gejala yang muncul secara perlahan akan mempengaruhi pada perkembangan skizofrenia. Kemudian terkadang skizofrenia dapat menyerang tanpa adanya peningkatan sebelumnya. Kemudian meskipun beberapa penderita mengalami gangguan seumur hidup, sebagian besar dapat kembali seperti secara normal. Kemudian orang yang menghadapi skizofrenia umumnya mengalami isolasi. Kemudian ada terapi skizofrenia di mana terapi farmakologi, ada fase psikologi akut. Pada tahap ini penggunaan obat antipsikotik dan benzodiazepin dapat dengan cepat meredakan kegelisahan pasien. Kedua ada fase maintenance dan stabilisasi. Kemudian ada terapi farmakologi, ada ICT, ada terapi berorientasi keluarga. Kemudian ada konsep dasar psikologi zikir di mana pengertian terapi zikir adalah suatu metode yang mencapai keseimbangan, menciptakan suasana tenang, dan menghasilkan respon emosional. Kemudian penerapan terapi zikir juga bisa diterapkan pada individu yang mengalami halusinasi. Ada pasien dapat mengatasi suara-suara yang tidak nyata. Kemudian ada jenis-jenis terapi psikologi zikir. Pertama ada doa, sholat, dan zikir. Zikir terdiri dari bentuk terapi yang menggunakan zikir sebagai sarana dengan mengingat Allah, dengan tujuan untuk menenangkan hati dan mengalihkan fokusan pemikiran. Ada bentuk-bentuk terapi zikir. Yang pertama ada tahmid dengan mengucapkan alhamdulillah, ada tasbih dengan mengucapkan subhanallah, ada takbir dengan mengucapkan Allahu Akbar, ada tahlil dengan mengucapkan la ilaha illallah, ada basmalah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan ada istighfar dengan mengucapkan astagfirullah. Ada pengaruh terapi psikologi zikir di mana terapi zikir sangat berpengaruh dalam mengontrol halusinasi seseorang. Saat mengalami halusinasi seperti cemas, tidak bisa tidur, maka dengan terapi berzikir bisa mengatasi dan terhindar dari halusinasi. Terapi zikir ini sangat mempengaruhi untuk mengontrol halusinasi pendengaran, bisa membuat hati lebih tenang.
Kemudian ada manfaatnya yaitu mengatasi, perasaan cemas, mengatasi perasaan gelisah, menjaga dari was-was setan, membentang diri dari potensi maksiat dan dosa, dan mampu memberikan cahaya pada hati. Kemudian ada bab 3 kerangka, ada kerangka teori, bisa dilihat dari PPT. Kemudian ada kerangka konsep, yang di mana kerangka konsep penelitian ini merupakan variabel independen dan, yaitu, terapi psikologikal dan variabel independen, yaitu kemampuan mengontrol sinasi pendengaran skizofrenia. Dapat dilakukan pada tabel berikut. Kemudian ada hipotesis penelitian di mana HA-nya itu adalah adanya pengaruh terapi psikologikal terhadap kemampuan mengontrol sinasi pendengaran pada pasien skizofrenia. Yang kedua ada HO, tidak ada pengaruh terapi psikologikal terhadap kemampuan mengontrol sinasi pendengaran pada pasien skizofrenia. Kemudian ada, bab keempat metode penelitian di mana jenis penelitian, jenisnya itu adalah menggunakan penelitian kuantitatif atau berbentuk bilangan yang menggunakan desain one group pretest post-test, di mana sampel penelitiannya adalah melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Kemudian desain penelitian ini adalah menggunakan kuasi eksperimental dengan rancangan one group pretest post-test, dengan mana rancangan ini tidak ada kelompok perbanding atau kontrol. Kemudian ada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi psikologikal terhadap kemampuan dalam mengontrol pendengaran pada pasien skizofrenia. Kemudian ada, subjeknya itu adalah A, pretesnya itu bisa dinamakan Y1, intervensi bisa dinamakan dengan X, dan proses bisa dinamakan dengan Y. Kemudian ada waktu dan tempat itu tidak ada. Kemudian populasi sampelnya itu adalah populasinya itu pada penelitian ini adalah pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran yang diberikan terapi zikir. Kemudian hasil penelitian itu adalah, dengan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Kemudian ada teknik pengumpulan data, ada kriteria inklusi yang di mana responden bersedia, responden yang terdiagnosa dengan halusinasi pendengaran, responden dengan kooperatif, responden yang beragama Islam. Kemudian kriteria eksklusinya itu adalah responden yang sedang dirawat di ruangan isolasi, responden yang mengalami gangguan pendengaran. Kemudian ada definisi operasional, yang di mana variabelnya itu ada variabel independen, yang di mana terapi psikologikal dengan definisi operasional, terapi zikir merupakan satu metode untuk mencapai keseimbangan. Alat ukurnya itu adalah bisa menggunakan SOP atau terapi zikir, tasbih zikir, dan Al-Quran. Kemudian ada variabel dependen adalah mengontrol sinasi pendengaran skizofrenia. Kemudian instrumen penelitian itu subundangannya adalah penelitiannya adalah tasbih digital, modul, dan lembar observasi dengan secara ukuran melalui wawancara. Kemudian etika penelitian bisa digunakan interkonsen, unlimited tanpa nama, kemudian ada confidentiality atau kerahasiaan. Kemudian ada teknik pengumpulan data di mana data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung. Kemudian ada data sekunder adalah data yang diperoleh dari sebelumnya. Kemudian ada teknik pengolahan data, ada editing, ada coding, ada entry, dan ada clearing. Kemudian analisa data, analisa univariat dari penelitian adalah dalam mengontrol halusinasi pendengaran pada pasien skizofrenia sebelum dan sesudah diberikan terapi zikir, untuk mengetahui pengaruh pemberian terapi zikir dalam kemampuan dalam mengontrol halusinasi. Yang kedua ada analisa bivariat, yang di mana ada variabel independen, ada variabel dependen. Kemudian ada lampiran. Baiklah, sekian dari saya. Saya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.